Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sela Ulandari dengan NIM B1B122047, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri pemerintahan, ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum memasuki materi, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun setelah ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena undang-undang menganut ajaran trias politika. Jadi, jika ada pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada. Dalam sistem pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem pemerintahan presidensial yang murni. Dengan demikian, berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggungjawaban presiden kepada MPR, maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain. Dengan demikian, maka pada dasarnya sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni, atau dapat disebut kuasi-presidensial. Secara umum, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal 8 buah kunci pokok, yaitu A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini berarti bahwa negara termasuk lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. B. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. C. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat berada pada suatu badan bernama MPR sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh MPR tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR adalah mandataris dari majelis. Ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan majelis. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu 1. Menetapkan undang-undang dan garis-garis besar dan haluan negara. Kedua, memiliki dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Ketiga, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi dalam menjalankan pemerintah negara.
kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di samping presiden adalah DPR, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, presiden harus bersama-sama dengan dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. F. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedudukan menteri tidak tergantung pada dewan, akan tetapi tergantung pada presiden. Maka mereka ialah pembantu presiden. Kritik yang sering dikemukakan berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa sistem pemerintahan tersebut kurang demokratis karena tidak mengikuti trias politika, yakni pembagian kekuasaan yang ketat. G. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kekuasaan kepala negara tak terbatas meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada dewan, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan kepala negara tak terbatas di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR, kecuali itu dia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. H. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja, karena negara yang menganut sistem presidensial dapat pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan. Yang selanjutnya, memasuki materi tentang ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami perubahan. Amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua Undang-Undang 1945. Ketiga, sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 perubahan ketiga. Undang-Undang 1945. Keempat, sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya ciri-ciri sistem Indonesia setelah amandemen. A. Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang. B. Sistem konstitusional. Sistem konstitusional memiliki dua macam pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian dalam arti luas yaitu kaidah-kaidah hukum dan sosial yang menjadi pedoman dalam bernegara. Sistem konstitusional pada era reformasi sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945
berdasarkan check and balance perubahan Undang-Undang 1945 mengenai penyelenggara kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggara negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem check and balance, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah, semuanya sama, diatur berdasarkan fungsi masing-masing. Sistem pemerintahan ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tapi bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. DPR dapat mengusulkan untuk presiden dalam masa jabatan manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. D. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. MPR dan DPR berdasarkan pasal 3 mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan yang menurut undang-undang dasar. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut undang-undang. Presiden ialah penyelenggara tertinggi menurut undang-undang masih relevan dengan jiwa pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan pada awal reformasi. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR pada pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri untuk masa jabatan 5 tahun. Tetapi sesuai dengan Amandemen ketiga Undang-Undang 1945-2001, Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dengan membentuk dan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara, Presiden dari pasal 4 sampai 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19 sampai 22B, maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat. G. Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu Presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang pembentukannya, pengubahan, dan pembubarannya diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 6A ayat 2 yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan umum. Namun, dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia di atas, dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.